Periode suatu pendulum di muka bumi besarnya itu 0,3 detik. Bila pendulum tersebut diamati oleh seseorang yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 0,95 c, maka periode pendulum tersebut dalam detik itu adalah... Oke, jadi gini. Jadi di bumi ada suatu pendulum. Pendulum ini dia bergerak secara berulang. Jadi pendulum ini dia gerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Nah, kata orang-orang bumi, periodenya itu adalah 0,3 detik. Jadi artinya si pendulum ini butuh waktu 0,3 detik dari sini terus ke ujung kiri, terus balik lagi ke sini, itu butuh 0,3 detik menurut orang-orang di bumi. Jadi waktunya itu adalah 0,3 detik. Nah, di sini kita ditanya, untuk orang yang sedang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 0,95, berapa periode si pendulum? Nah, jadi kalau ini kan menurut orang-orang yang ada di bumi. Nah, tapi ada nih orang yang lagi terbang dengan kecepatan 0,59 c. C ini adalah kecepatan cahaya. Jadi 0,59 dikali kecepatan cahaya. Nah, dia lagi terbang nih. Nah, kita tuh diminta untuk menganalisis. Menurut orang ini, periode pendulumnya tuh berapa lama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan pendulum untuk bergerak dari sini, kemudian ke ujung kiri, terus balik lagi ke sini? Berapa lama waktunya? Nah, ini adalah masalah relativitas waktu. Jadi, durasi suatu peristiwa itu berbeda-beda tergantung gerak si pengamat. Nah, jadi menurut orang ini waktunya belum tentu 0,3 detik. Karena durasi suatu peristiwa itu beda-beda, tergantung gerakan si pengamat. Nah, caranya kita gunakan rumus ini. Di sini delta T sama dengan delta T0 dibagi akar dari 1 per V kuadrat dibagi C kuadrat. Di mana delta T itu adalah durasi waktu menurut si pengamat yang bergerak dari tempat kejadian. Berarti ini yang mau kita cari. Kita pengen tahu durasi waktu kejadian ini menurut si pengamat yang sedang bergerak. Jadi kita mau nyari delta T-nya. Sementara delta T0 itu adalah durasi waktu menurut si pengamat yang ada di tempat kejadian. Berarti yang ini nih 0,3 detik. Ini adalah durasi waktu menurut si pengamat yang ada di tempat kejadian. Katanya waktunya itu adalah 0,3 detik. Kemudian dibagi akar dari 1 per. Ini V itu adalah kecepatan si pengamat yang bergerak. Yaitu yang ini nih, kecepatannya 0,95 c. Berarti ini 0,95 c kita di sini kuadratkan dibagi c kuadrat. Berarti ini di sini c-nya bisa saling menghilangkan. Ini kalau kalian hitung nilainya adalah 0,31. Kalau kita bagi nilainya adalah 0,96. Oke, jadi delta T-nya 0,96, ini nggak ada, jadi ternyata soalnya salah, ini harusnya 3 detik ya. Jadi, menurut orang yang diam di sini, periode pendulumnya itu adalah 3 detik, berarti ini adalah 3, ini 3, nanti ini jadi 9,6. Jadi, soalnya salah, ini harusnya 9,6 detik. Nah, jadi ternyata menurut orang yang sedang bergerak, si pendulum ini punya periode sebanyak 9,6 detik. Jadi dia tuh butuh waktu 9 detik. Dari awal di sini, kemudian ke ujung kiri, balik lagi ke posisi semula. Butuh waktu 9 detik. Nah, ini kan lebih lama ya dibandingkan yang ini. Nah, itulah kenapa fenomena tersebut biasa disebut dengan dilatasi waktu. Jadi menurut seorang pengamat yang bergerak, suatu peristiwa itu memiliki durasi yang lebih lama dibandingkan menurut pengamat yang diam di tempat kejadian. Jadi, menurut yang bergerak, si peristiwa ini berlangsung lebih lama dibandingkan menurut pengamat yang sedang diam. Jadi di sini jawabannya yang C.